Memanglah ibadah itu harus dipaksa pertama kali, Bu. Ibu nggak akan bisa sholat tahajud konsisten kalau tidak memaksakan diri bangun di setiap malam. Ibu nggak akan bisa memaksakan untuk memberikan kepada orang lain kalau ibu tidak melatihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa RCTI dan ibu-ibu yang ada di studio. Tadi kita menyaksikan tayangan yang bisa kita ambil pelajaran sekaligus peringatan. Untuk tidak pernah memilih mengakhiri hidup kita karena ujian dan masalah yang kita miliki. Iya apa iya? Yang namanya hidup pasti akan diuji kok. Betul? Dan kita harus yakin Allah tidak mungkin menguji kita melebihi batas kemampuan kita. Maka jangan pernah merasa beban itu terlalu berat sampai kita memilih untuk mengakhiri hidup. Jangan. Itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang suka berbuat kerusakan. Orang yang menzalimi diri sendiri, menyakiti diri sendiri, menghancurkan diri sendiri, itu dosa besar yang harus kita jauhi. Betul? Kita boleh diuji dengan ujian apapun, asal masih ada Allah bersama kita. Kita boleh kehilangan apapun, asal tidak pernah kehilangan Allah di hati kita. Kan yang membuat orang rapuh, yang membuat orang terpuruk kenapa? Karena kurang yakin ke Allah. Betul nggak? Maka di tengah kondisi kita yang semakin berat, jangan jauh dari Allah. Yang bisa nolong kita hanya Allah. Di tengah ekonomi yang sedang sulit, jangan jauh dari Allah. Di tengah kondisi keluarga yang mungkin sedang punya persoalan yang rumit, jangan jauh dari Allah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah agar Allah perbaiki hubungan kita dengan apapun. Percayalah, hidup gak akan malam terus. Betul? Setelah malam pasti akan ada siang. Yang di atas jangan sombong, yang sedang di bawah jangan putus asa. Dikayakan belum tentu dimuliakan, dimiskinkan belum tentu dihinakan. Ini semua tentang ujian. Apa yang Allah lihat bukan ujiannya, tapi yang Allah lihat siapa yang paling baik amalnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan sebagai ujian. Apa yang Allah lihat? Siapa di antara kalian yang paling baik sikapnya, paling baik amalnya? Coba ibu jawab. Kalau ada orang ikut ujian, hasilnya tidak lulus, yang salah soalnya atau jawabannya? Sama, orang dalam hidup ada masalah, yang salah masalahnya atau sikapnya? Ustaz, ada yang meletuk tadi, Ustaz. Apa katanya? Kalau nyontek boleh nggak? Maka jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Betul? La taqnatu min rahmatillah. Mudah-mudahan kita semua diberikan ketenangan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah. Ustaz, terima kasih Ustaz ya. Sama. Waduh, banyak sih memang ya kejadian-kejadian di sekitar kita. Ya mudah-mudahan kita bisa lebih sabar, tabah dalam menjalankan setiap apa yang ditakdirkan Allah ya. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan atau curhatan yang berikutnya. Siapa yang mau curhat? Oke, sebelah kanan saya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, nama saya Budiati dari Masjid Talim Al Muhajirin Peru Husada Agung, Gunung Sindur, Baik, Bogor. silahkan. Ustadz, saya mau curhat. Saya ini sering rajin sholat ya. Kalau lagi kalau lagi susah dan banyak masalah. Begitu juga saya sering berdoa dan curhat kepada Allah kalau lagi ada masalah saja dan kalau lagi susah. Saya ingin
begitu kalau lagi senang, saya itu suka lalai dan menunda-nunda sholat. Dan jarang juga berdoa kepada Allah kalau lagi senang. Yang saya, iman saya seperti itu ya. Cuma saya ingin berubah, pribadi saya ingin lebih baik lagi Ustadz. Agar iman saya meningkat. Solusinya bagaimana agar sholat saya istiqomah dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah, sempit. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Budiati ya, gimana nih Ustadz Asad nih? Baik, Supaya istiqomah ya. Ibu, Ya. kalau sekiranya ada teman Ibu, udah lama nih, nggak komunikasi, udah 5 tahun. Tiba-tiba nyapa Ibu. Bu Budi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minjem 100 dong. Nah, minjem duit. Kira-kira Ibu gimana? Enggak kasih karena dia ketika butuh baru nemuin saya, ketika enggak butuh enggak nemuin saya. Nah, sekarang kita sering nggak seperti itu kepada Allah? Sering. Ketika kita butuh, baru kita datang. Kalau kita saja sebagai manusia merasa nggak nyaman dengan orang seperti itu, lalu bagaimana yang kita lakukan kepada Allah? Maka jangan marah ketika ada orang yang seperti itu. Karena mungkin kita pun memperlakukan Rob kita seperti itu. Kata Nabi SAW, kenalilah Allah di masa lapangmu, maka Allah akan mengenalimu di masa sulit. Jadi memang salah satu ujian itu ketika kita diberikan nikmat oleh Allah. Jadi ujian itu ibu-ibu bukan hanya ketika kita nggak punya duit. Ketika kita banyak duit pun itu ujian. Ketika kita punya suami yang ganteng itu ujian. Apalagi yang jelek. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kebaikan dan keburukan itu ujian dua-duanya. Maka gimana caranya biar kita rajin sholat, ingat Allah ketika sulit, ingat Allah ketika lapang, ya harus dilatih. Tidak mungkin kesolehan itu, keimanan itu tidak dilatih. Karena memang iman itu naik turun, itu sudah disampaikan oleh Nabi. Iman akan naik dengan ketaatan dan iman akan turun dengan kemaksiatan. Maka bagaimana caranya agar iman kita ini selalu naik, Bu? Ya, kita kan kalau memang lagi dapat rezeki kan seringkali mungkin lupa sama Allah ya. Sholatnya di injury time ya. Kemudian mungkin gak sedekah, gak zakat. Tapi coba kalau lagi Allah kasih ujian. Khusyuk gak sholat Ibu? Khusyuk. Nambah gak tahajudnya? Nambah. Tambah gak duhanya? Ya pasti. Tambah gak berdoanya lama? Ya. Tambah gak ngomongin orangnya? Nah, parah, tobat kan Bu. Nah, makanya ketika Ibu ya ingin imannya selalu di atas, maka perbanyaklah istighfar yang pertama, karena dosa-dosa akan hilang dengan istighfar. Yang kedua, paksa untuk ibadah. Memanglah ibadah itu harus dipaksa pertama kali, Bu. Ibu gak akan bisa sholat tahajud konsisten kalau tidak memaksakan diri bangun di setiap malam. Ibu gak akan bisa memaksakan untuk memberikan kepada orang lain kalau ibu tidak melatihnya. Karena kita pada prinsipnya akan cinta kepada harta, kita cinta kepada nikmat kita, sehingga pengorbanannya kita berikan kepada orang lain, sehingga itulah yang akan melatih kita agar bisa ingat kepada Allah di masa lapang maupun masa sulit. Baik Ustadz, semoga kita semuanya bisa istiqomah ya Ustadz Amin, ya. amin. Terima kasih Ustadz Asad. Masya Allah. Tadi Ustadz sudah menjawab pertanyaan dari ibu yang di sebelah sini. Sekarang siapa yang mau curhat di sebelah kiri saya? Silakan. Oke, silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Dulu apa Ustaz? Nama saya Jujujul Jaijah dari Majlis Taklim Al Muhajirin Depkes Gunung Sindur.
Ustadz, saya mau curhat. Iya. Masa lalu saya yang sangat kelam. Sampai-sampai saya pergi dari rumah karena kemungkinan kalau keluar dari rumah itu bisa menyelesaikan masalah. Tetapi Ibu punya masalah tapi kok ketawa-ketawa sih Bu? Hah? Terus gimana? Kenapa Ibu Ya. lari dari rumah? Apa ya karena masalahnya? beban dan sangat lelah, jadi kita Saking pusing di rumah pusingnya pokoknya di rumah ya masalah kita gitu ya. jadi keluar rumah. Sama suami apa sama anak Bu? Keselnya, Ya, marahnya. pastilah. Apakah saya masih diampuni dosa saya sama yang kuasa karena dari istilahnya dosa-dosa saya itu? Mm-mm. Ya, jadi saya mohon penjelasannya dan mungkin ya sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Saya masih belum paham gitu ya. Ibu tuh ngerasa dosa karena apa gitu? Kata putus asaan. Kenapa? Karena putus Karena asaan. putus asa. Iya. Ya sampai ibu keluar dari Dari rumah rumah. itu gitu ya, Iya. ngerasa dosa gitu Merasa ya. dosa. Jadi ibu merasa dosa dengan apa yang sudah ibu lakukan Lakukan masa lalu ya. lalu. Baik Ibu, sesaat lagi akan dijawab oleh Ustadz Hilman ya. Siap Ustadz ya? Siap. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Penyejuk Hati. Ya, sejuk di hati.